Azim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha taysir tughliqu ya anna abwab asy-syarr wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal mahzulin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wanshur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini di hari yang ke-7 bulan Jumadil Ula, Allah masih berikan kesempatan, kelonggaran waktu dan kepastian. Pagi hari ini kita kembali diberi istiqomah oleh Allah di setiap akad yang kedua mengikuti kajian rutin kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Dan syukur alhamdulillah pagi hari ini kita juga masih diberi kesempatan oleh Allah kembali bisa memakmurkan rumah Allah, rumah setiap orang mukmin, tempat sebaik-baik tempat di atas muka bumi. Pagi hari ini kita bertemu, berkumpul, bertatap muka wonten Masjid Subul Salam dalam kajian kitab Syarah Hikam, ilmu yang bermanfaat buat perjalanan hidup kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberikan keberkahan, pertemuan yang menjadi titik awal keberhasilan kita, kesuksesan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia sampai nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan pagi hari ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tangga kita, kenalan kita, dan siapa saja punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma. Umur yang tersisa semoga selalu dalam petunjuk pertolongan Allah, diberikan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, turunan-keturunan kita turunan yang soleh solihah, diberikan pemimpin kita pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang pada rakyatnya. Negeri kita semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, jadikan negeri yang aman, tenang, tentram, rakyatnya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah akhir umur husnul khatimah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan sampai pada pembahasan pasal yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anaru zuhurul haq fihi. Faman ra'al mukawwana wa lam yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'waza wujudul anwar wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisukubil azhar. Al-kaum
utawi perkara kang wujud apa wae sing ana donya niki, apa saja yang kita saksikan iku zulmatun peteng ae adamun tegese ora ana makhdun kang murni. Jadi apa yang wujud di alam semesta ini itu adalah gelap, murni, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada zatnya. Alam ini tampak, alam ini wujud karena di situ ada kekuasaan dan kehendak Allah. Allah sewaktu-waktu kapan saja bisa menghilangkan, ya bisa menetapkan. Wa innama anaru lan angin pestine mujudaken, nampakaken, nerangaken hu ing mengkono kaun apa dzurul haqqi, nampake Gusti Allah kang hak fihi ing dalem kaun. Jadi alam ini hakikatnya tidak ada. Yang menjadikan ada itu adalah tampaknya Allah pada alam tersebut. Jadi apapun yang kita lihat di alam ini itu adalah wujud dari kekuasaan Allah. Apapun gejolak-gejolak alam itu adalah sesuai kehendak keinginan Allah. Jadi hakikat yang wujud itu hanya satu, yaitu Allah. Alam semesta ini hakikatnya tidak ada, karena tidak ada zatnya. Keberadaannya itu ada di tangan Allah, bergantung pada kudrat iradat Allah. Jadi tidak bebas. Ada dan tidak adanya itu bergantung kepada yang lain. Makanya dia sekilas ada, tapi kalau kita renung hakikatnya tidak, seperti halnya bayangan. Bayangan itu sekilas koyo ono, tapi hakikatnya tidak ada. Sing ono itu yo benda yang menyebabkan keluarnya bayang, itulah yang ada. Nah, alam ini juga demikian. Alam ini ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan itulah yang hakikatnya wujud. Kalau bayangan, ya benda itulah yang hakikatnya yang ada. Kalau benda ini diambil tidak ada, otomatis bayangan ini juga tidak. Seperti halnya alam ini, kalau Allah sudah tidak menginginkan, ya tidak akan ada. Tapi kalau Allah masih menginginkan ada, ya tetap ada. Nah, karena yang ada itu hanya Allah, maka ini pesan yang diselipkan oleh Kiai Musonef di sini. Sandarkan setiap ucapan kamu, sandarkan setiap perbuatan kamu hanya kepada Allah. Karena hanya Allah yang ada. Yang lain ini ada karena wujudnya Allah. Seperti halnya alam ini gelap. Kok tampak? Karena Allah berikan cahaya pada alam. Lewat cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang yang ditaruh di langit nih.
cakrawala sehingga tampak. Kalau cahaya itu dihilangkan sama Allah, ya nol betul, tidak ada. Begitu juga alam ini ada karena di situ ada Allah yang berperan di balik semuanya. Kalaupun manusia tidak bisa menyaksikan Allah di dalam setiap apa yang ada di alam semesta ini, itu karena begitu terangnya sinar Allah sampai manusia itu silau. Seperti kita melihat cahaya yang begitu terang, maka kita akan mengira bahwasanya yang ada itu cahaya itu, padahal cahaya itu tidak ada kalau tidak ada bola yang menjadi sebab keluarnya cahaya. Amen delok lampu nih, niki mboten sepiro padang boleh ketok. Sampeyan delok alam nih ketok. Karena sinar matahari ini tidak begitu terang. Karena itu buatan Allah. Karena itu ciptaan Allah. Tadi sampeyan jo iso ndelok kadang-kadang oh iki padang toko srengenge toko. Karena mengeluarkan cahaya. Kalau sinarnya itu begitu terang, sampeyan kayak menganggap dunia ini ada terang, padahal dunia ini gelap. Yang bikin terang ada itu bukan dunia ini yang ada, yang terang, tapi cahaya yang Allah berikan pada lewat matahari, lewat bulan, lewat Coba kalau waktu malam datang, srengenge gak ono, bulan ditutup, lentang ditutup ambek awan mendung ireng. Ini kalau lampu ini kan teko srengenge disimpan tenaganya. Kalau sudah tidak ada, cadangan listrik sudah tidak ada, nol, gelap dunia ini. Kampung mau lek lampu mati wis nopo? Iku lek kondisi cuaca mendung peteng. Nek terang lho sampean dikei kali Allah supaya ketok, dikei bulan, dikei bin. Nek awan dikei srengenge. Lho kaya sampean nganggep dunya niki padang. Padahal boten peteng. Sing dadi padang niku sebab dikei akhirnya Anda mengira dunia ini terang. Seperti halnya kita melihat ciptaan-ciptaan Allah nih. Kita mengira bahwasanya mereka itu ada karena begini, sebab-sebab ini, sebab itu. Kamu tidak melihat, tidak bisa menyaksikan kalau semuanya itu ada karena Allah, karena kekuasaan Allah, karena kebesaran Allah, karena kehendak Allah. Dalam bahasa biqudratihi wa iradatihi. Berarti di sini yang musonef melanjutkan faman mongko ta sapane wong iku ro'a lamun ningali sapa man al mukawwana ing barang kang didadekno saka alam iki. Siapa saja yang melihat apa-apa yang wujud di alam ini walam yashhadu lan hale ora nyeksekno sapa man hu ing al-haq, sedangkan dia tidak menyaksikan Allah fihi ing dalam mukawan au indahu utawa ana sandinge mukawan au qablahu utawa sadurunge mukawan au ba'dahu utawa sakwise mukawan faqad aqwazau mongko teman-teman mijakaken mijakno niku menyilaukan hu ing man apa wujudul anwari wujude pira-pira cahaya wa hujibat lan den aling-alingi anu saking man apa sumusul ma'arifi pira-pira makrifat kang diserupakno kaya srengenge.
Srengenge ditutup bisuhubil asari kelawan piro-piro alam kang disrupakno kaya piro-piro mendung. Kaya dene ketika matahari, alam ini menjadi gelap ketika matahari itu tertutup oleh itulah hakikat alam, gelap. Namun ketika mendung itu hilang, sehingga tampak sinar matahari, Anda mengira yang terang ini alamnya, padahal bukan, alam ini gelap. Menjadi terang karena Allah yang menerangi. Kalau alam ini diterangi dengan ciptaan Allah, Allah membuat sesuatu yang mengeluarkan cahaya, yaitu lewat matahari, bulan, bintang. Namun kalau Anda ingin tahu siapa yang mewujudkan alam yang gelap ini menjadi tampak lewat matahari, bulan, bintang, Allah titipkan nur di hati hamba-hambanya yang dia jin. Lah untuk melihat sang pencipta di balik alam semesta ini bukan pakai mata lagi, bukan pakai cahaya buatan Allah. Cahaya buatan Allah, cahaya dari matahari, bulan, bintang itu untuk melihat alam, melihat ciptaan Allah. Tapi kalau untuk melihat yang menciptakan alam itu menggunakan cahaya yang langsung datang dari Allah. Lah, nur sing langsung teko pangeran iki mboten didekek nang alam, tapi didekek nang jerone ati sing ana dodoe kawulane Gusti Allah sing dipilih. Niki jenenge para wali. Kalau wingi bape nggih, ya apa atimu iso padhang? Ya apa atimu iso dijejeli nure pangeran? Wong kon jek noleh karo donya, jek kesengsen karo dunya. Ya apa awakmu iso oleh nure pangeran? Wong kon urip jek nuruti syahwat. Ya apa atimu dikeki nure pangeran? Lah kon gak tau zikir. Ya apa atimu iso oleh nure pangeran? Wong dosa-dosamu sing akeh gak tau kon tobat. Niki lho. Jadi sehingga kita ini disilaukan oleh wujudnya alam. Kita tidak melihat bahwasanya alam ini hanya sebagai patung yang bertindak, yang menggerakkan, yang mengurus semuanya itu. Pergerakan pagi sampai malam itu ada, yaitu zat yang wujud hakiki, wujud satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu. Kok gak ketok sampean lho niki lho. Lho bisa. Kita punya mata nggak melihat. Ini wae usah kula contohno. Delok alam iki padhang koyo alami sing padhang. Nggih, padahal alam niki peteng. Nggih. Sing padhang niku srengenge bulan bintang. Enggak percaya. Kalau matahari, bulan, bintang itu ditutup sama Allah. Gimana kamu saksikan alam ini? Alam ini gelap. Enggak ada. Seperti halnya seisi dunia ini. Seisi dunia ini hakikatnya enggak ada. Yang menjadikan ada karena Allah berkuasa dan berkehendak menciptakan. Dan Allah pula yang berkuasa dan berkehendak mentiadakannya. Jadi siapa-siapa yang melihat alam akan tetapi dia tidak menyaksikan Allah di dalam alam tersebut, di samping alam tersebut, sebelum alam tersebut, sesudah alam tersebut diciptakan, maka sungguh-sungguh dia itu telah dibutakan oleh alam yang begitu tebal. Loh niki hijab Allah niku wujud di balik hijab alam niki.
Lho kok gak langsung pangeran? Kok leren delok Gusti Allah nang donya iki lewat gunung, lewat bumi delok wit-witan dhisik baru roh Allah. Lho lek ngetok langsung sampean bledos sampean mboten kuat. Nabi Musa niku kepingin qala rabbi arini anzur ilaik. Didhawuhi kali Allah niku lho. Nabi Musa kurang nopo? Kurang puas. Nyuwun datang Gusti Allah niku surat Al-A'raf 143. 142 143. Nggih. Barang dikon tirakat 40 dina niku kanggo nerima kitab Taurat diceluk nang Tursina. Lho kono ngenteni 40 dina dikongkon poso, dikongkon ibadah, baru dikei Taurat. Nggih niku didhawuhi kali Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa mboten puas njaluk nang pangeran kala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, sampeyan ngetok wonten kula, sampeyan tinggal napa kula teng sampeyan. Kula cek saged ningali jeneng ngrungokno suarane tok nikmate kaya ngene. Mendani ya kepethuk jare Allah ya Allah qala lan taroni. Musa, sekali-kali kamu tidak akan mampu melihat saya. Walakin dur ilal jabali. Kalau kamu ingin melihat saya, lihatlah gunung ini. Fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Fasawfa tarani. Nek gunung iku cek tetep gak ilang, aku ana nduk kono. Nah. Nggih. Gunung itu ada karena kekuasaan Allah. Gunung itu ada karena kealiman Allah, kebijaksanaan Allah, kemaha besaran Allah. Loh, niku nuduh kok sampeyan delok sepeda motor niku lho nggih. Niku mencerminkan sapa sing gawe sepeda motor niku. Niku nuduhno wonge hebat, pinter sok gawe ban sakmono sok ngatur. Kayak sampeyan delok nggih, delok arek. Nggih, lho kono lak arek bapake ya ngono iku, gak mungkin arek kono. Wis sampeyan ndelok wong tuwek kok wajahe mirip kaya iku, lagake ngomong ya iku itu mencerminkan apa? Seperti halnya alam niki. Nah Allah tidak nampak secara langsung saat di dunia karena dunia ini tempat yang penuh kekurangan. Karena kita ini masih banyak kekurangan. Sedangkan nanti di akhirat siapa saja orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil melewati ujian saat di dunia, dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat bisa melihat saya secara langsung tanpa ada di balik hijab lagi. Nek saiki nek kepin roh Allah itu ya delok nang balik alam semesta niki. Nggih, sampeyan ojo nyalano ngendi sih ndelok wit-witan ana Allah lho. Lah wong sampeyan niku durung lapo-lapo. Lah mangkane sampeyan dituduhi untuk melihat yang menciptakan alam itu menggunakan cahaya yang langsung datang dari Allah. Ingat sudah saya terangkan, menungso niki dikei dua mata. Satu mata dohir, dua mata batin. Mata dohir ini mata kepala niki untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah. Mata hati untuk melihat yang menciptakan Lah, bukan berarti kalau orang punya mata itu dengan serta-merta bisa melihat, tidak. Mata ini buta, nggak bisa melihat. Bisa melihat kalau ada cahaya. Sampai masih meripatmu api, ombo, irenge peteng, lampune sampean pateni kabeh, wis gak ono cahaya. Iso enggak meripat njenengan iki ningali? Lho, moto iki gak iso ndelok piye. Lah menungso lak gak ero, dipikir ketok niku teko mripat mboten. Itu karena nur yang Allah titipkan di mana? Dikei nur ngeten iki lho mripat oleh ketok iki. Lho jret. Nek dipateni niki mboten kanggo niki. Ati yo ngono. Niku lek mripat delok alam dibutuh cahaya. Lah cahaya ini
diberikan Allah melalui apa yang diciptakan Allah, jenenge srengenge, bulan, bin. Niku ngetokno cahaya lah, cahayanya agar kita bisa melihat alam. Tapi kalau hati ingin melihat yang menciptakan alam, Allah titipkan cahaya di hati, yang cahaya itu bukan dari ciptaannya lagi, tapi langsung dari sisi Allah. Lah cahaya sing teko pangeran iki mboten ujug-ujug dikekno. Anda harus melakukan 4 perkara. Kalau ini bab pasal 13. Satu, kamu harus mengurangi hasratmu terhadap dunia. 2, kamu harus mengalahkan kesenangan nafsu. Yang ketiga, kamu harus memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa. Yang keempat, perbanyak berzikir kepada tinggal menunggu sampean. Lek sampean wis dikirim nur langsung ke pangeran, sudah memenuhi 4 perkara tadi. Kamu akan bisa menyaksikan setiap gejolak alam ini. Anda melihat ketok gunung, iki gunung sing gawe Gusti. Ketok gunung meledos, iki karepe Gusti Allah. Sampeyan kate duwe karep napa mawon iki gak iso ana karep, lek gak dikarepno pangeran gak bakal terjadi. Andai kan terjadi, itu semua bukan karena sebab-sebab yang lainnya, hanya satu, yaitu karena Allah menghendaki. Munine ngoten niku lek ati wis oleh jadi alam ini gelap. Yang menjadikan ada itu adalah nur ilahi yang Allah masukkan di dalam hatimu atau Allah ciptakan pada ciptaannya, sehingga alam ini tampak. Dikei srengenge, dikei bulan, dikei len, akhirnya ketok alam. Ono iko Kertajaya, iko Banyurip, iko Kenjeran. Iku lek gak ono srengenge, gak ono bulan, gak ono lentang, ya dedet kaya omah sampeyan iku lho gak ono lampune. Wis kulkas niku gak ono, dampar gak ono, meja gak ono, ilang kabeh. Tapi ketika lampu niku nyala kan kaya sampeyan nganggep kabeh niku ono. Nggih, padahal sing dadekno ono iku lampu nggih. Nah, terkadang kita silo. Nggih, silo dengan apa yang kita ini silo dengan apa yang sudah diciptakan ini. Keblinger, lali we kabeh niki gak ono nek gak lho sing ngetokno Gusti. Semestinya makanya niki dikatakan faman ro'a al-mukawwan walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anma. Siapa yang melihat alam akan tetapi dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di sampingnya, sebelumnya atau sesudahnya, maka sungguh-sungguh dia telah disilaukan oleh cahaya alam. Keblinger karo kegawenan, lali nek iku kabeh niku gak ono, nek kapan gak diono. Makanya kalau kita ingin paham ini, papat niku, kurangi hasratmu, kecintaanmu pada dunia, tundukkan kesenangan nafsumu, turutkan sampai niku dadi wong sing patuh ambek Allah, sing dikongkon pangeran kerjakno, sing dilarang pangeran tinggal, ojo nuruti karepmu. Nafsumu iku mesti ngejak belai, ngejak susah, ngejak ciloko niku nafsu inna nafsa la ammaratun bis. Lah Allah sing ngejak selamat, wallahu yad'u ila daris salam. Ani nurut oleh Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali. Ini 4 perkara kalau kita ingin menyaksikan hakikatnya yang wujud itu hanya Allah, semuanya tidak ada. Ya, lakukan 4 ini. Hilangkan hasratmu terhadap dunia. Hilangkan
Kamu mengucapkan, kamu berbuat atas dasar nafsu, tapi lakukan, ucapkan semuanya karena Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat dari segala dosa-dosa kita. Perbanyak berzikir kepada, fa insyaallah Allah akan titipkan nur-nurnya yang langsung dititipkan di dalam hatimu, sehingga kamu bisa menyaksikan semuanya ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang Allah katakan dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada semuanya, tidak ada, yang ada illallah, 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 illallah. Delok napa mawon Allah, Allah, Allah lho niku. Nggih niku sing sampeyan delok para wali, orang yang telah berhasil mengacuhkan dunia, mengacuhkan nafsunya, berhasil mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosanya, berhasil memperbanyak berzikir kepada Allah. Karena itu ikhlaslah dalam berucap, ikhlaslah dalam hanya karena Allah. Ingat, yang wujud satu-satunya hanya Allah. Semuanya ada karena Allah. Jadi sampeyan ojo amal krana didelok menungso, kepingin dilem menungso, kepingin oleh dunya, kepingin oleh akhirat. Dunya akhirat iku gak ono, iku kabeh wae Gusti. Menungso iku gak ono, iku kabeh wae Allah. Lem-leman iku gak ono, sing dilem niku mek Gusti. Sekabehane puji gadane Allah. Jadi sampai ini dikongkon, sandarkan semua ucapan kamu, perbuatanmu hanya untuk Allah. Karena Allah lah yang wujud secara hakiki. Sedangkan alam semesta ini adalah wujudnya semu. Semu ini kaya bayangan, kaya ono tapi sebenarnya ndak ono. Nek sampean cilik nggih umpamane kaya arek cilik niku. Ini ku ndelok bayangan iki kaya temenan. Makane wedi kadang melayu. Jadi kita ini kalau tidak bisa melihat Allah karena keimanan kita, keilmuan kita ini masih tergolong kecil, cek pentil ngoten lho. Nek ilmu sampean niku wis kemampu minimal nggih. Syukur-syukur wis mateng. Wah. Kabeh ini gak wedi ambek corona, gak wedi kok, gak wedi iki gak ono. Sing gawe ngono-ngono kabeh niku yuhyi wa yumit yarzuqu may yasha. Ya besutu liman yasha wa yaqdir. Gusti Allah sing jembarno, sing nyumpekno, Allah sing mateni, sing nguripi, Allah sing gerakno, sing menengno, Allah sing ngambekno, gak ngambekno, Allah sing ngrungokno, dan semua seperti itu. Gini ku sing perlu digoleki, ayo ndelok donya, aja ongso-ongso. Melihat dunia, pandanglah dengan melihat sesuatu yang remeh, sesuatu yang wali-wali ini Gusti Allah Sayyidina Ali didhawuhi kali Kanjeng Rasul tengene kitab Wasiatul Mustafa diterangno, ya Ali, inna auliya Allahi lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanihi bi kasratil ibadah walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ali sak temene wali-waline Gusti Allah iku tidak memperoleh luasnya rahmat Allah, luasnya ridho Allah dengan banyaknya ibadah, tapi mereka itu memperoleh luasnya rahmat dan ridho Allah karena memiliki jiwa yang dermawan dan memandang hina, rendah, kecil terhadap dunia.
Dadi wali niku pun gak ono medhit. Wali niku loman. Nek gak loman gak iso dadi wali, karena itu raih kewalian Allah itu dengan kedermawanan jiwa. Memiliki jiwa yang memberi. Ingat, semuanya ini miliknya Allah. Kita datang tidak membawa apa-apa, kemudian kita diberi apa-apa. Selanjutnya kita kembali tidak membawa apa. Itulah yang kita saksikan. Menungso lahir udah blejet gak nggawa apa-apa. Mati ya wis dibungkus kain lawon gak nggawa. Itulah. Jadi manfaatkan kesempatan, mumpung kita punya, gunakan untuk berbekal di kehidupan setelah dunia. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sempat, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih gunakan. Itu semuanya akan berubah. Sing enom dadi tuwek, wis tuwek gak iso apa-apa. Sing sempet niku bisa berubah menjadi tidak sempet, repot. Yang kaya bisa berubah menjadi yang sehat bisa berubah menjadi sakit. Sudah nggak bisa apa-apa. Puncaknya yang hidup menjadi mati. Ini ketiru. Jadi hakikat yang wujud ini hanya Allah. Alam ini gelap, menjadi tampak karena Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu yang menjadikan dunia ini terang terlihat. Begitu juga alam semesta ini tidak ada. Ada karena di situ ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan. Nah, siapa yang bisa melihat kalau alam ini ada yang menciptakan, mewujudkan? Yaitu orang yang hatinya diberikan cahaya ilahi, cahaya yang langsung datang dari Allah. Dan cahaya yang langsung datang dari Allah tidak diberikan kepada siapa saja kecuali orang yang telah berhasil, satu, meninggalkan dunia, dua, meninggalkan kesenangan nafsunya, tiga, mendapatkan ampunan dosa, yang keempat, memperbanyak berzikir kepada muga-muga diparingi paham oleh Allah. Terakhir ada satu amalan yang mudah-mudahan dosa-dosa kita selalu diampuni oleh Allah. Di dalam kitab Taharatul Qulub wal Khudu' li 'Allamil Ghuyub, karya dari Al-Arif Billah Syekh Zainuddin Imam Ad-Darini niku diterangkan ada satu kisah. Sebagian ba'du sholihin ru'ya Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu fil manam. Suatu ketika ada seorang soleh bermimpi bertemu dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Mimpi ketemu Imam Malik. Faqilalahu, Imam Malik ditanya oleh dia, ma fa'alallahu bi, wahai Imam Malik, apa yang telah diperbuat oleh Allah kepada engkau sekarang? Faqala, Imam Malik mengatakan, ghafarallahu li, Allah telah mengampuni dosa saya, bi kalimatin yaquluha Utsmanu ibnu Affan inda ru'yatil janazah, subhanal hayyil ladzi la yamutu. Allah telah mengampuni dosa saya karena satu ucapan atau satu kalimat, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Utsman setiap melihat jenazah. Apa ucapan itu? Subhanal hayyil ladzi la yamutu. Jadi setiap melihat jenazah, Maha Suci Allah yang Maha Hidup, kabeh tibake mati, sing urip mek Gusti niki lho tauhid niki sing jalan. Jadi setiap melihat jenazah, umumnya zaman saat ini sering kali wiyu niku ngotot sampe nek ndelok jenazah, subhanal hayyil ladzi la yamut, Maha Suci Zat yang Maha Hidup yang tidak bernama, kabeh mati tibake lho sing sugih,
sing getot, sing lemu, sing sumbung, sing akan gaya tibake tebal kabeh. Sing gak tebal mek Gusti. Loh, karena ucapan itulah dosa-dosa saya diampuni oleh. Nah, ada satu hadis lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, semoga kelak Allah mengampuni dosa kita, amal kita selama dunia tidak dihisab oleh Allah. Di dalam kitab Wasyiatul Mustafa, Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, man qala kulla yaumin Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut, lam yuhasibhu Allah bima fa'alahu fid dunya." Li sapa wae sing saben dina gelem maca donga niki, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Ya Allah, jenengan berkahi urip kula lan jenengan berkahi kula sakwise kula pejah. Allahumma barik li fil mauti, jenengan berkahi kula nalika kula pejah lan jenengan berkahi kula nalika sak mantune lam yuhasibhullahu, maka Allah tidak akan menghisab dia bima fa'alahu fid dunya, atas apa-apa yang pernah ia perbuat saat di dunia. Nah, ini rumusnya sing gampang-gampang mawon ya. Kata jenazah subhanal hayyil ladzi la yamut. Mudah-mudahan dengan mengucapkan itu ini menjadi sarana kita, dosa-dosa kita diampuni, seperti halnya Imam Malik diampuni dosanya karena ucapan ini. Dan dengan arahan Nabi berbanyak berdoa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Sertakan dalam setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan nggih napa sing dipun nasihatno Kanjeng Nabi dhateng Sayyidina Ali, lam yuhasibullahu bima fa'alahu fid dunya. Kelak di akhirat Allah tidak akan menghisab amal perbuatan kita sewaktu di dunia. Artinya semuanya diampuni oleh muga-muga diparingi paham kali Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina. Alhamdulillah wa syukrana Muhammadan wa bi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan aftahu lana bi abwab ar-ridha taysir tughliqu bi anna abwab asy-syarri wa ta'sir takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal mahmud. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arji indana min a'malina. Allahumma ya Allah, ya Ghani, ya Hamid, ya Muti, ya Muhid, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bi halalika al-haramik wa bi ta'atika al-maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'ainin la tadma'u wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa'. Na'udzubika min syarri haula'i bi rahmatika wa judika karimika ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana wa la taj'al musibatana fi dinina wa akhrana waj'al al-jannata hiya darana wa qararana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wa dunya al-akhirah wal 'afwa indal hisab wal fawza bil jannati wan najata minan. Allahumma barik lana fi auladina waqfadhum wa la tadhurruhum
ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا مقيمي الصلاة وذرياتنا ربنا تقبل. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الناس. رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا الله يا أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi bilih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.